Pemirsa Silet RCTI, belakangan ini publik tengah dihebohkan oleh polemik tuntutan harta Gonogini 300 miliar antara Gideon Tanker dan Rita Amelia. Ya, kedua orang tua Nagita Slavina itu bahkan sampai membawa permasalahan mereka ke jalur hukum. Tak sedikit pula akhirnya penasaran, seperti apa sebenarnya kehidupan Gideon yang cukup lama tak tersorot sebelum adanya peristiwa tersebut. Secara eksklusif, tadi malam, tim Silet RCTI mendapat kesempatan untuk mengabadikan momen Gideon saat tampil sebagai penyanyi di acara pembukaan kafe milik sahabatnya, Connie Constantia. Meski di usia yang sudah tidak muda lagi, namun Gideon tetap memberikan penampilan yang begitu prima, bak rocker dengan rambut gondrongnya. Hal itu pun membuat terkejut para sahabat yang malam itu turut hadir dan bernyanyi bersama Gideon. Sekarang orang bilang dia soalnya menculik. Orang ini nggak bisa nyanyi. Dion, ya kalau orang bilang begitu pangana, karena ngana rambut panjang, kita aja kalah dengan rambut. I see trees of green, red roses too. I see them blooming for me and you, and I think to myself, I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. Jumbo, jumbo, danga, danga, minga, rom, jumbo, baby, uga satu di bawah. Jumbo, jumbo, danga, danga, minga, rom, jumbo, baby, uga satu di bawah. Kita senang sekali, kan dia tadi bagaimana antusiasnya orang-orang, wah pengen dengar suara, dan ternyata memang beliau nyanyi tadi memang menggelegar. Oh iya, mereka tadi bukannya muji orang-orang tadi ya. Aku jadi luar karena mereka nggak nyangka, beliau pikirin udah umur begini kali ya, pikirnya suaranya udah gemetar, udah kita kakek-kakek, padahal kan enggak. Prima banget katanya. Thank you. Ya kalau udah nyanyi ya lupa semuanya, seneng aja. Healing ya kalau nyanyi ya. Iya. Kalau nyanyi tuh, kalau seniman itu kalau nyanyi itu sudah curhat. Nanti itu pemberian dari atas. Jadi tadi padahal pilek, kayaknya udah nggak bisa nyanyi. Tak tahu, waduh, baru sampai dari puncak. Rasanya udah beringus, saya udah batuk. Tapi ternyata masih bisa gitu. Thank you. Sebetulnya tadi agak-agak surprise juga, karena kalau dulu tahu dia prima, main itu bluesnya, nyanyinya prima. Dulu tahu. Tapi untuk sekarang ini karena mendengar banyak masalah gitu kan ya. Terus udah lama nggak ketemu, ternyata udah lama nggak nyanyi, ternyata masih prima sama dengan dulu. Cuman tadi nggak main gitar aja. Mulai tahun depan gitu udah dipersiapin. Ada beberapa lagu yang belum selesai saya rekam. Jadi semoga secepatnya bisa diselesaikan semua. Di tengah penampilan penuh semangat yang ia hadirkan malam itu, seperti diketahui, Gideon Tanker masih dibayangi oleh permasalahan dengan mantan istrinya Rita Amelia. Kabar tersebut membuat publik terkejut karena keduanya sudah lama berpisah. Namun Gideon baru kali ini mempermasalahkan soal harta Gonogini, bahkan sampai menggugat ke pengadilan. Kepada tim Silet RCTI, Gideon pun mencurahkan isi hatinya terkait ia memandang setiap cobaan yang terjadi dalam hidupnya, termasuk pula mengapa dirinya menuntut Rita sejumlah aset senilai 300 miliar rupiah. Lantas mengapa baru sekarang Gideon mempermasalahkan hal tersebut setelah sekian lama berpisah dengan sang mantan istri? Seperti apa reaksi Nagita Slavina yang juga ditemui kemarin oleh media?
damai itu indah. Ayo mari, dari berapa jumlah aset yang kami gugat itu, kalau ada kekeliruan, mari kita sampaikan di sini. Oh, udah gregetan banget. Datang pengacara nggak bawa apa-apa, udah gregetan banget. Datang pengacara nggak bawa apa-apa. Iya, bersyukur aja terus sama yang di atas. Jadi bersyukurlah sampai malam ini masih bisa nyanyi. Jadi bukan cuma diri saya tapi yang lain juga ikut merasakan. Jadi ya puji syukurlah itu. Bersyukur terus ke atas itu aja. Jadi buat sehat ya begini aja biasa, bersyukur aja terus. Masalah dihilangkan aja, tetap bersyukur begitu. Ya begitu. Seperti halnya kebanyakan orang pada umumnya, Gideon Tanker ingin menikmati masa tuanya dengan damai bersama anak serta cucunya. Namun sayangnya, ia mengaku sudah cukup lama tak dapat bertemu ataupun berkomunikasi dengan mereka. Memendam kerinduan mendalam, Gideon hanya bisa melepasnya lewat panggilan video terhadap cucu tercinta. Hal itu pula membuat para sahabat, para penyanyi senior prihatin. Namun di sisi lain mereka tetap mendukung Gideon dan memberikan semangat apapun yang terjadi. Mulai dari Connie Constantia hingga Betaria Sonata. Udah berapa lama nggak ketemu? Cukup lama, Berapa tahun? lama lah. Sama anak-anak ada Nggak, komunikasi? nggak ada, hampir tidak. Yang lewat video aja paling cucu sama yang jaga, yang kerja. Apa ada rencana buat lanjutnya ke minggu? Pengen, tapi kalau ditolak gimana? Takutnya kan ditolak, nggak diterima lah. Jadi begitu aja lah, nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Ya kerinduannya kepengen yang ngumpul sama keluarga, anak-anak gitu. Ya saya juga maklum ya, namanya anak public figure ya, kan sibuk gitu ya kadang-kadang ya kita sebagai orang tua juga harus sabar juga mau ketemu anak ya. Tapi anak juga ada kerinduan sih, mungkin kepengen kumpul sama papanya. Maklum lah namanya orang udah tua ya gitu. Makanya Tuhan tuh bersama orang yang memiliki hati yang bersih, mengasihi, humble. Makanya beliau biar banyak masalah kayak apa, dulu tidak pernah terbiasa mengurus segala macam sendiri, sekarang dia harus mengurus sendiri, berpikir sendiri. Nah jadi dia agak-agak capek aja kelihatannya, tapi tetap semangat karena pertama ada Tuhan memihak ke orang yang ini, dan kedua ada teman-teman dia selalu ada di belakang dia, gitu aja. Support abis kita semua ini, segenap apa semua support dia apapun itu. Bukan reunian, emang ini aja, emang iseng-iseng aja. Cukup baik, saya udah lama nggak ketemu. Menelisik balik ke belakang, kehidupan rumah tangga Gideon dan Rita Amelia memang cukup tertutup. Keduanya diketahui resmi bercerai setelah puluhan tahun menjalani pernikahan. Dalam sebuah konten bincang-bincang dengan Vena Melinda, Rita sempat menceritakan betapa keras perjuangannya untuk bertahan hidup. Apalagi kala itu ia juga harus mencari nafkah untuk anak-anaknya. Memulai dari nol hingga akhirnya membangun sebuah rumah produksi ternama yang menghasilkan banyak karya di layar kaca. Lantas mengapa Gideon menuntut aset, salah satunya harta bersama selama menikah, yakni rumah produksi tersebut? Padahal Rita mengaku bahwa semua itu merupakan perjuangannya dari nol. Sudah pisah sama papanya, kebetulan mertuaku tuh baik banget. Jadi sebenarnya aku tuh pisah sama papanya itu tidak divorce, cuman pisah. Karena mamanya tuh udah bilang sama aku, mama nggak mau dengar kata cerai ya. Oke, mama ngurus papanya, ngurus Dion, kamu ngurus anak-anak. Itu, jadi kita pisah aja. Akhirnya cuman begitu. Jadi akhirnya kan aku karena udah pisah ya kita nggak diurusin lagi dong. Otomatis aku harus kerja. Itu awalnya. Jadi main, udah ya sambil kerja sambil ngurusin anak. Karena kan aku harus hidup, anak-anak harus sekolah. Karena udah sama sekali nggak dibiayain sama keluarganya. Jadi papanya. benar-benar the real single mom, single fighter. Ya harus lah, bisa kita. Aku belum ada PH dulu. Jadi bikinnya, jadi aku punya kru, punya alat, pokoknya punya alat, punya kru, pokoknya itu kita ngesup. Jadi misalnya dari PHA dapat kerjaan, kita yang ngerjain. Oh ya Allah. Awalnya begitu. Benar-benar dari nol ya? Dari nol. Alat satu itu juga nyicil.
Aku bener-bener dari nol, beli kamera satu, beli mesin editing satu. Jadi aku bikin kantornya di sebelah rumah. Bukan di rumah, di dalam rumah tapi sebelahnya tak pakai buat kantor. Kru semuanya tidurnya di lantai di ruang tamu. Jadi mereka kan krunya dari Sukabumi ya. Jadi mereka tak tampung di situ aja. Jadi kita anak Gigi Caca tahu lah itu. Jadi ini bener-bener Bener-bener. orang nyangka kayaknya nih tiba-tiba No. kaya raya tuh berarti mungkin dari kakeknya Gigi enggak sama sekali. Itu Enggak. udah keringet asin gitu. Nol dari keluarga pokoknya nggak ada. Tetapi kepribadian beliau ini adalah yang saya kagumi, orangnya sangat humble dan sangat pengasih. Kasih agape itu bukan kasih EGP loh ya. Kasih agape itu unconditional love, kasih yang tidak bersyarat ke siapapun yang melakukan sama gitu. Padahal dia anak manja, anak sendiri dari dulu gitu ya, anak yang juragan istilahnya, nggak pernah tahu susah. Ini kan, ini pendapat gue yang aku tahu dari dulu gitu kan. Orang udah jahat kayak apapun dia nggak bisa marah. Aku pernah bilang begini pada saat sama beliau pada saat itu, adalah ya, ini sudah begini menzolimi dia berpuluh-puluh tahun, masih dia kasihan kan dia. Memang butuhkan itu. Terus saya pernah bilang begini kalau dia masih ingat. Lebih baik kamu marah kalau kamu masih ingat. Lebih baik kamu marah daripada kamu mengasihi terus begitu. Kasihan orang itu gitu loh. Jangan lupa saksikan silat dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 10.